Saya Francisca. Saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu siswa saya di SD Hiliwuku, namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bayangkan, Anda lahir dengan tidak bisa memilih dari keluarga mana, suku apa, dari daerah mana. Saat Anda bertumbuh besar, Anda hanya bisa keluar rumah, berputar di lingkungan Anda, mencoba bertahan hidup dengan makanan seadanya, dan tidak tahu bagaimana mengubah hidup agar lebih baik lagi. Lalu waktu berjalan, rambut Anda sudah memutih, dan keturunan Anda menjalani nasib yang sama. Itu yang akan terjadi saat Anda tidak punya kesempatan untuk bisa belajar dan mengetahui lebih banyak hal bagaimana cara untuk hidup lebih baik. Mereka sama seperti kita. Perbedaannya adalah mereka belum mendapatkan kesempatan untuk tahu hal-hal yang baru yang bisa mengubah hidup mereka untuk jauh lebih baik. Mereka butuh belajar. Mereka butuh guru. Francisca Meodara, biasa dipanggil Ansi. Dia bergabung di Tangan Pengharapan awal Juli 2017. Wanita kelahiran Bajawa Flores 6 Oktober 1989 ini memutuskan untuk menjadi guru pedalaman. Bagi Ansi, ini bukan keputusan yang mudah, mengingat kenyamanan kota dan peluang yang ada. Belum lagi kurang setujunya keluarga dengan keputusan seorang wanita muda untuk tinggal ke pedalaman dan mengabdikan hidupnya. Sebagian besar keluarga tidak menyetujui karena di sana banyak peluang juga. Kemudian saya anak pertama, cucu pertama juga yang punya adik-adik yang punya tanggung jawab besar. Akhirnya ibu saya juga yang menguatkan saya untuk mungkin ini sudah jalan sudah. Dan karena kekuatan ibu saya juga saya bisa berangkat ke sini. Polos dan tulus. Itulah reaksi anak-anak yang ditemukan Ansi di pedalaman Nabire, Papua, tempat dia ditugaskan pertama kali. Yang menyenangkan di sini saya menemukan anak-anak yang masih polos, yang taunya memang kelihatannya kasar, tetapi ketika kita bermain bersama mereka, mereka benar-benar polos, benar-benar tulus, benar-benar ketika tertawa itu tertawanya lepas. Dan saya juga menemukan masyarakat-masyarakat yang sayang dengan kami. Mungkin ada sebagian yang tidak, tetapi kebanyakan besarnya sayang. Dan yang lain itu saya pikir mungkin sayang hanya tidak tahu caranya mengungkapkannya. Jadi walaupun jauh dari keluarga, di sini saya menemukan keluarga-keluarga baru yang sayangnya sama dengan keluarga. Kampung Napanyaur, tempat Ansi pertama kali bertugas, merupakan kampung yang hanya bisa diakses lewat laut saja. Posisi kampung yang dikelilingi oleh pegunungan ini membuat tidak ada akses darat untuk menuju ke sini. Sekolah yang ada di kampung ini didirikan sejak tahun 70-an. Tapi karena tidak ada guru yang mau menetap di sana, jadi sekolah ini sempat tidak beroperasi selama 20 tahun lebih. Kebayang tidak?
bisa sampai 3 generasi tidak sekolah dan buta huruf. Kehadiran Ansi sebagai guru tangan pengharapan di kampung Napan Yaur ini seperti menjadi jawaban doa-doa masyarakat. Anak-anak di kampung Napan Yaur ini luar biasa semangat untuk belajar. Mereka cepat sekali menangkap semua pelajaran yang diberikan. Bahkan saat bermain saja pun, mereka menggunakan teknik-teknik berhitung dalam matematika untuk mengasah kemampuan mereka. Saat sudah pulang jam sekolah sekalipun, anak-anak masih banyak yang berada di dalam kelas untuk menulis-nulis soal dan jawaban perkalian di papan tulis. Lihat, benar kan? Mereka hanya belum mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencicipi pendidikan yang berkualitas. Karena selama ini tidak ada guru yang mau tinggal jauh di pelosok, tanpa listrik dan sinyal telepon. Tinggal bersama masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat merupakan satu keuntungan bagi Francisca sebagai guru tangan pengharapan. Ansi bisa berbaur dengan para orang tua muridnya, menghabiskan waktu senggang dengan bermain bersama anak-anak, ke hutan, mencari buah-buahan dan kelapa, serta menghibur diri bersama anak-anak. Untuk menjadi seorang guru di tangan pengharapan, Francisca melalui berbagai tahap rekrutmen. Karena selain memenuhi kualifikasi sebagai seorang tenaga pengajar untuk menjadi guru pedalaman tangan pengharapan, hal yang paling prioritas adalah sikap dan mental. Kemudian guru-guru dilatih dan dipersiapkan untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga. Tantangan yang cukup berat di lokasi kampung ini adalah cuaca. Karena dari kota Nabire untuk tiba ke kampung Napan Yaur ini membutuhkan waktu paling cepat 6 jam dengan perahu nelayan bila cuaca cerah. Namun bila cuaca kurang bersahabat, hujan, angin, bahkan badai di tengah laut, perjalanan bisa menghabiskan waktu 10 bahkan 12 jam. Belum termasuk resiko badai yang cukup berbahaya dan bisa membalikkan perahu yang ditumpangi. Untuk berangkat dari kota Nabire juga tantangannya berbeda. Setiap berlabuh atau saat memuat logistik yang akan dibawa ke dalam perahu menjadi satu perjuangan yang lumayan berat. Ketika kondisi ombak sedang tinggi-tingginya, guru-guru dan masyarakat harus berjuang memuat barang dengan berenang menuju perahu sambil mengangkat barang-barang. Oh iya, sekali sebulan, Francisca akan bergantian dengan rekannya turun ke kota untuk mengirimkan laporan kegiatan, menghubungi keluarga, sekaligus menjemput bahan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak dan juga belanja kebutuhan bulanan. Sebagai guru tangan pengharapan, Ansi bersama teman-teman guru tangan pengharapan yang lain bertanggung jawab mengkoordinir dan membagikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak didik mereka. Perjuangan Ansi sebagai guru negeri Cendrawasih ini membuatnya menjadi salah satu guru terbaik tahun 2018 saat malam penghargaan di acara National Annual Meeting Tangan Pengharapan awal tahun 2019 lalu di Bali. Masyarakat Napan Yaur juga sangat kehilangan saat melepas seorang ibu guru Francisca menuju tempat tugas yang baru. Pengalaman dan dedikasi mengiringnya bertugas membawa perubahan ke tempat yang baru. Sumba Timur. Tahun 2019, Ansi mulai bertugas mengajar di Feeding and Learning Center Laindeha dan Feeding and Learning Center Hiliwuku, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ansi mengajar mata pelajaran matematika di 2 sekolah, di Center Laindeha dan Center Hiliwuku. Setelah saya melihat, mengamati, memang waktu belajar anak-anak di sekolah itu sedikit. Dan jarak dari rumah ke sekolah itu lebih jauh dari Laindeha. Nah, kalau di Hiliwuku bisa sampai 5 hingga 7 km.
Nah, ini yang mengakibatkan kadang mereka tiba di sekolah sudah agak terlambat, jam setengah 8, jam 8 baru tiba. Nah, yang membuat saya sedih adalah ketika anak-anak sudah bersedia berjalan begitu jauh, ketika tiba di sekolah, guru-guru tidak maksimal mengajar. Ketika mereka tiba di sekolah, guru-guru pertama langsung meminta mereka angkat air di sumur yang jauh untuk mengisi di toilet-toilet sekolah. Nah, jam 8 mereka tiba, angkat air, kemudian berdoa, belum nasihat-nasihat lagi dari guru. Yang menurut saya nasihat-nasihat itu sebenarnya tidak perlu kayak kebersihan kan. Memang mereka harus kotor karena mereka jalan jauh. Bagaimana kalaupun mandi dari rumah tetap akan kotor. Dan caranya mereka itu yang saya rasa saya kurang menerima. Karena sedih ya, anak-anak jalan begitu jauh sampai di sekolah karena kotor langsung dipukul, terus dicubit, ditarik telinganya, kadang kita sedih. Nah, saya pun seperti tidak bisa berbuat apa-apa karena biar bagaimanapun kita di tempatnya orang gitu kan, dan kita pun baru di situ. Itu yang membuat saya sedih. Dan waktu belajar setelah angkat air, nasihat-nasihat sekitar jam 9-an baru masuk. Jam 10 sudah istirahat. Nah, istirahatnya sejam, jam 10 sampai jam 11. Jam 10 sampai jam 11 itu pun anak-anak langsung angkat air lagi. Otomatis mereka capek. Masuk jam 11 sampai jam 12 itu kita kayak sudah tidak bisa kasih pelajaran karena anak-anak sudah lelah, lapar. Jadi sama saja kita kasih pelajaran. Nah, itu yang menjadi pergumulan saya juga. Kira-kira bagaimana kehadiran saya di situ berdampak. Saya juga bingung karena saya tidak ingin secara otomatis merubah sistem mereka gitu. Tetapi pelan-pelan saya mencoba ketika mereka tidak masuk kelas, saya tetap masuk di kelasnya saya. Saat bertugas di Sumba Timur, tempat tinggal Ansi cukup sepi dan bersebelahan dengan rumah kepala sekolah. Bukan tinggal dan bergabung di tengah pemukiman masyarakat. Ini jadi satu suasana dan tantangan baru bagi Ansi. Salah satu pengalaman yang cukup menegangkan sejak Ansi bertugas di Sumba Timur adalah kejadian saat hari Minggu dini hari, 19 September 2019, sekitar jam 3 pagi. Rumah kepala sekolah yang persis bersebelahan dengan tempat tinggal Ansi habis dilahap api. Ketika disadari api sudah hampir menghabiskan seluruh rumah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material keseluruhan. Kalau di lain DH, anak-anaknya biasa-biasa saja ya, maksudnya dari orang tua juga tidak yang bilang miskin sekali sih sebenarnya, karena rumah-rumah mereka juga sudah pada bagus. Tapi ada satu anak ini yang unik. Kenapa unik? Dia mengalami sakit kulit yang tak kunjung sembuh, dan katanya dari keluarganya, keturunannya seperti itu. Pernah ada perawat ketika dia sakit kulit, teman-temannya, guru-gurunya tahu dia sakit kulit, jadi mungkin dia sakit kulit biasa ya, jadi ya biasa saja bergaul. Namun ketika ada kunjungan dari puskesmas setempat mengatakan anak ini sebenarnya penyakit semacam kusta gitu ya, semacam, saya lupa lah apalah istilah namanya, semacam kusta. Jadi bukan penyakit keturunan itu sebenarnya penyakit kusta. Nah, semenjak itu guru-guru sudah mulai istilahnya mawas gitu. Ketika feeding, piringnya mulai dipisahkan. Kadang saya kasihan, pernah sekali saya hampir menangis itu ya. Saya yang sulit menangis, hampir menangis. Apalagi kalau orang yang hatinya cepat tersentuh mungkin menangis sejadi-jadinya karena dia ketika dibagikan makanan, dia selalu yang terakhir. Dan kadang dia merasa diri, kemudian dia berdiri di sudut. Dia makan sendiri gitu. Jadi saya kasihan. Dan anaknya kalau di kelas, dia matematikanya tidak bilang pintar sekali, tapi dia dibanding teman-temannya dia bisa. Yang bikin sedih lagi adalah ketika ditanya cita-citanya, dia menjawab dia ingin menjadi perawat. Kenapa menjadi perawat? Dia ingin mengobati orang-orang. Jadi mungkin saja ya, cita-citanya itu timbul ketika dia melihat sakitnya. Jadi saya cukup terharu lah. Nanti kalau sudah besar, kau cita-cita mau jadi apa? Perawat. Apa? Perawat. Perawat? Kenapa pengen jadi perawat?
kasih sembuh orang sakit. Selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, seperti guru-guru Tangan Pengharapan yang lain, Ansi mendatangi rumah-rumah murid yang jaraknya jauh-jauh sekali untuk mengajar anak-anak dan mengejar ketertinggalan materi pelajaran. Selamat siang, saya Francisca. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu siswa saya di SD Hiliwuku, namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Namun jika beruntung, Eki bisa menumpang di kendaraan yang kebetulan lewat ke sekolah. Tanpa tanda jasa. Ania sekarang berada di kelas 6 dan hari ini saya akan memberikan tugas terakhir untuk Nia karena sebentar lagi dia akan lulus dari SD Hiliwuku. Rumahnya ada di sana. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Pada siang hari ini saya akan mengunjungi rumah salah satu siswa saya, namanya Andal. Andal ini adalah siswa kelas 5 SD Lain DH. Nah, rumah Andal berjarak dengan sekolah sekitar 2 km. Saya Francisca, guru Tangan Pengharapan. Sekarang saya sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi salah satu siswa SD Lain DH bernama Sofia. Jarak dari mes tempat tinggal saya ke rumah Sofia sekitar 7 km dan akan saya tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Menghabiskan hari-hari kehidupan menjadi sebuah bingkisan. Menghibur negeri matahari terbit mengenal arti merdeka. Selama nafas berhembus, hidup harus tetap berkesan. Hai Sumba Timur, selamat berkenalan dengan Francisca. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.